Bab 12, hanya tersenyum. Ayumi berbalik ketika namanya dipanggil, dia memutar bola matanya malas. Entah apalagi wanita itu datang ke rumahnya. Ada apa? Cepat katakan, saya tidak punya banyak waktu untuk meladeni kamu, kata Ayumi menatap Aruna yang kini sudah berada di depannya. Jangan sombong kamu Ayumi, hanya karena dibela oleh mertuaku, balas Aruna. Dia masih tidak terima mengenai semalam diusir oleh mertuanya di depan Ayumi, rasanya harga dirinya jatuh begitu saja. Jadi kamu repot-repot datang kemari hanya untuk membicarakan hal itu. Jika iya silahkan pulang, karena saya tidak punya waktu untuk meladeni hal yang tidak penting. Ayumi merasa jengah oleh istri Dirga ini. Dia sudah merelakan Dirga dengannya, tapi Aruna selalu saja mengganggu dirinya, padahal dia tidak pernah mengganggu Aruna sedikit pun. Tentu tidak, aku kesini karena ingin mengambil hakku dan Mas Dirga. Kening Ayumi saling bertaut mendengar ucapan omong kosong wanita di depannya ini. Katakan hak apa yang kamu maksud? Rumah ini, aku tidak ikhlas jika rumah ini kamu tempati sendiri karena rumah yang kamu tempati dengan anak tak bergunamu itu adalah hasil kerja keras Mas Dirga, tidak ada campur tanganmu sedikit pun di dalamnya. Aruna berujar dengan berapi-api. Terus, aku ingin kamu menjual rumah ini dan hasilnya kita bagi dua karena bagaimanapun rumah ini adalah rumah suamiku, jawab Aruna. Ayumi membuang nafasnya kasar, dia menatap wajah Aruna lekat. Make up sedikit tebal, warna lipstik yang mencolok dan pakaian yang nampak begitu seksi. Jadi begini selera Dirga selama ini, menyukai yang berdempul. Apa suamimu tidak bisa menafkahi kamu lagi hingga rumah yang sudah menjadi mahar untuk saya ingin kamu ambil juga? Tanya Ayumi dengan pandangan sinis dan remeh. Wajar sih. Apalagi melihat gaya hedonmu yang di luar batas membuat Dirga tidak bisa memenuhi kebutuhanmu, apalagi gajinya yang pas-pasan dan kamu selalu ingin lebih. Lanjutnya lagi, Aruna terdiam, karena memang gaji yang diberikan oleh suaminya sangat tidak mencukupi. Apalagi sekarang harus menghematnya karena akan menyewa pembantu. Sungguh semua itu membuatnya begitu pusing hingga akhirnya muncul ide gila di kepalanya untuk mengambil rumah yang ditempati oleh Ayumi. Saya tekankan sekali lagi padamu Aruna, jika rumah ini adalah hak milik saya. Sertifikatnya juga atas nama saya, jadi kamu dan suamimu tidak ada hak sama sekali di sini. Jadi jangan pernah datang untuk meminta lagi, jika tidak, kamu akan berurusan dengan pihak berwajib. Camkan itu, tekan Ayumi membuat nyali Aruna menciut, apalagi melihat tatapan tajam yang diberikan oleh mantan istri dari suaminya itu sangat menakutkan. Aruna langsung meninggalkan Ayumi begitu saja dengan wajah kesal. Saat ini dia kalah telak, tapi tentu tidak akan menyerah begitu saja sampai rumah itu terjual. Awas saja kamu Ayumi, aku tidak akan pernah membiarkan kamu hidup bahagia bersama anak sialanmu itu, ucapnya dengan geram. Dengan kaki dihentakkan ke tanah. Ayumi yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa ada manusia yang tidak punya malu seperti Aruna itu? Dia mengklaim jika memiliki hak terhadap rumahnya, sungguh sangat di luar nalar. Wanita itu segera masuk ke dalam rumahnya untuk membersihkan diri karena tadi di rumah orang tua Dirga dia tidak sempat mandi dan juga tidak mempunyai baju ganti. Setelah selesai dia segera turun ke bawah, ternyata pembantu di rumahnya sudah memasak makanan. Bibi makan saja ya, terus jangan lupa diberikan juga sama satpam di depan. Takutnya mereka belum sarapan pagi, pinta Ayumi pada pembantunya. Non Ayumi tidak sarapan? Tanya Bibi Rohmah pada majikannya. Saya tadi sudah sarapan Bi di rumah neneknya dan iya, jawab Ayumi dengan senyum membuat Bi Rohmah menjadi tidak enak. Ya Allah Non, kalau Bibi tahu Bibi tidak akan masak. Maaf Non, ucap Bi Rohmah dengan wajah tertunduk. Tidak apa-apa Bi, santai saja.
Sekarang Bibi makan saja dulu, abis itu bagikan makanannya, terus kalau masih ada sisa Bibi bisa bawa pulang ke rumah untuk keluarganya. Mata Birohmah langsung berkaca-kaca melihat bagaimana baiknya majikannya. Baru kali ini dia mendapatkan majikan yang sangat baik dan penuh perhatian seperti Ayumi. Terima kasih banyak Non, Bibi benar-benar terharu dengan kebaikan Non Ayumi. Ujarnya dengan air mata yang mulai merembes. Ih Bibi kok nangis, sudah ya Bibi makan saja dulu soalnya aku mau keluar ada urusan sedikit. Pinta Ayumi langsung diangguki oleh Birohmah. Setelah berpamitan pada Birohmah, kini mobilnya kembali melaju keluar dari pekarangan rumahnya. Tujuannya kali ini untuk ke butiknya sekalian ingin mampir ke salon Ibu Wulan. Tak membutuhkan waktu lama akhirnya Ayumi sudah sampai di depan butiknya. Sekarang dia bukan hanya menjual pakaian muslim gamis melainkan berbagai macam muslim lainnya yang berbentuk celana pun juga ada di sana. Apa jadwalku hari ini Dinda? Tanya Ayumi ketika sudah masuk dalam butik. Sebentar lagi ada pertemuan dengan klien Bu. Mereka ingin memesan baju untuk satu keluarga dan desainnya juga berasal dari mereka. Jawab Dinda melihat tablet di tangannya. Baiklah, jika kliennya sudah datang tolong panggil saya di ruangan ya. Dinda mengangguk kemudian Ayumi beranjak dari sana. Tapi wanita itu sempat menatap sekeliling ternyata butiknya hari ini sedikit ramai. Asteris. Sudah jam 9 lewat ternyata kliennya belum datang juga, dia juga harus menjemput Dania karena sebentar lagi anaknya akan pulang sekolah. Ayumi segera keluar dari ruangannya berjalan menuju ke arah Dinda. Apa mereka belum datang juga Dinda? Tanya Ayumi yang melihat pergelangan tangannya. Pasalnya perjanjian mereka adalah jam setengah 9 tapi sudah hampir jam 10 kliennya belum menampakkan batang hidungnya sama sekali. Belum Bu, saya juga sudah menghubunginya tapi tidak diangkat sama sekali. Jawab Dinda merasa tak enak hati. Ayumi menghela nafas berat, kalau begitu saya jemput anak saya dulu ya, jika mereka datang suruh saja tunggu saya di ruangan tempat mengukur. Ujar Ayumi kemudian beranjak dari sana karena dia sudah sangat terlambat untuk menjemput Dania ke sekolahnya. Dengan kecepatan tinggi, wanita itu menancapkan pedal gas mobilnya, takutnya Dania sudah menunggu sejak tadi. Hanya beberapa menit saja akhirnya dia sampai, dia dapat melihat Dania yang tengah berdiri di dalam gerbang bersama satpam sekolahnya. Dania! Teriak Ayumi ketika keluar dari mobil, Dania yang nampak murung sejak tadi langsung tersenyum riang melihat ibunya. Mama, Dania segera berlari menuju ke Ayumi. Mama kok lama sih, dari tadi loh Dania tungguin. Protesnya dengan wajah cemberut. Ayumi mencubit gemas pipi gembul anaknya. Maafin Mama ya sayang, tadi Mama ada urusan sedikit. Jawab Ayumi mencium pucuk kepala anaknya. Iya deh, tapi Mama harus belikan Dania es krim ya. Kalau enggak Dania ngambek deh. Wanita itu terkekeh melihat tingkah anaknya yang sudah pintar merajuk. Iya deh, tapi dua saja ya enggak boleh banyak-banyak nanti gigi Dania rusak. Bujuk Ayumi langsung diangguki oleh Dania dengan senyum gembira. Akhirnya mobil mereka melaju ke tempat es krim. Dania langsung memilih yang mana kesukaannya setelahnya mereka langsung balik ke butik lagi. Dania ke ruangan Mama saja dulu ya sayang, soalnya Mama ada kerjaan sedikit, bujuknya langsung dituruti oleh anak 4 tahun lebih itu. Apa mereka sudah datang Dinda? Tanya Ayumi ketika sudah tidak melihat lagi Dania. Sudah Bu. Saat ini mereka sedang menunggu ibu di ruang pengukuran. Jawab Dinda. Tolong temani dulu Dania ya, biar saya yang mengurus ini dulu. Pintanya langsung dilaksakan oleh Dinda. Ayumi berjalan menuju ke ruang itu.
Saat membuka pintu dia dapat melihat sudah ada 5 orang yang sedang duduk menunggunya, 2 wanita yang jauh berbeda usianya dan juga 2 orang pria juga yang jauh berbeda dalam segi usia. "Maaf membuat kalian menunggu," ucap Ayumi dengan sopan. Semua orang menatap ke arah Ayumi, wanita parubaya itu langsung menghampirinya dengan senyum lembut terpancar di bibirnya. "Tidak apa-apa Nona Ayumi. Seharusnya saya yang minta maaf karena mangkir dengan jadwal perjanjian kita," balas wanita parubaya itu yang bernama Andita. Ayumi hanya tersenyum menanggapi, tapi dia dapat melihat tatapan tajam dari pria yang berbadan kekar dengan tinggi semampai. "Lain kali jika tidak berniat untuk membuka butik jangan pernah terlambat. Kami bisa mencari butik lain yang lebih disiplin waktunya," ucap pria itu dengan tatapan tajamnya. Bersambung.